Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya ya. Mohon maaf sebelumnya ini karena ada gangguan teknis ya. Jadi sebuah meeting yang kemarin itu ternyata mungkin ada yang pakai sebelumnya, jadi nggak bisa digunakan. Jadi terpaksa saya hubungin admin ya, untuk dibuatkan room baru gitu. Seharusnya kita kuliah 1:30, kita kuliah mundur ya. Oke, mudah-mudahan perkuliahan kali ini Anda diberikan kesehatan. Baik, untuk kali ini ya, seperti biasa pertemuan awal itu biasanya kita membahas mengenai pengantar ya, kemudian kontrak kuliah ya, dan juga beberapa peraturan-peraturan yang ada, kemudian juga hal-hal yang bisa kita diskusikan bersama ya. Kemudian juga ada terkait dengan evaluasi ya, dan apa saja yang digunakan untuk evaluasi ya. Baik, mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya. Jadi di sini mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya, kalau Anda sudah baca ya, dari deskripsi yang ada, kemudian dari tujuan ya, sebenarnya rekayasa perangkat lunak, kalau perangkat lunaknya Anda sudah tahu ya, apa itu perangkat lunak kan, sudah tahu ya. Jadi dalam perangkat lunak ada yang bisa jawab mungkin apa itu perangkat lunak? Ya mungkin sudah lupa ya, karena perangkat lunak sering kita singgung di semester 1 ya, kemudian di mata kuliah yang lainnya juga perangkat lunak ya. Jadi mungkin kalau selama ini cuma definisinya saja, perangkat lunak itu yang tidak dapat dilihat ya, tidak dapat disentuh, merupakan suatu bagian perintah misalkan ya. Tapi sebenarnya perangkat lunak ini ada komponen-komponen yang lainnya yang menyertainya. Oke, untuk suaranya Ibu kira-kira cukup jelas apa kecil? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kalau menurun ya, biasanya seperti itu ya, disampaikan aja kalau misalkan Bu suaranya kurang keras ya. Oke. Jadi kalau kita ibaratkan sebenarnya rekayasa perangkat lunak itu mirip kalau orang ingin membangun ya, rumah, sama halnya dengan orang yang pengen membangun perangkat lunak ya. Nah, apa kira-kira kesamaannya di sana dan apa perbedaannya di sana? Perangkat lunaknya itu tidak ibaratkan sebagai kayak rumah gitu ya. Jadi membuat perangkat lunak kan sesuai dengan kebutuhan. Tentunya ini yang perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna ya, bukan perangkat lunak yang umum ya, seperti Excel, Word dan sebagainya, itu bukan ya, bukan Office seperti itu, tapi perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, sama rumah itu juga gitu ya, bangun rumah berarti di situ sesuai dengan kebutuhan pengguna ya. Kadang-kadang kita beli rumah yang sudah jadi aja mesti milih kan gitu ya, oh saya milih yang tipe 25, milih tipe berapa, 42 misalkan, kemudian lokasinya di mana ya. Jadi itu sama, perangkat lunak juga demikian. Orang yang mau menggunakan perangkat lunak itu juga memilih gitu ya, saya memilih perangkat lunak nanti yang seperti apa. Kalau misalkan ada prototipe yang ditawarkan oleh pengembang perangkat lunak ya, kalau rumah sudah jadi ditawarkan oleh siapa, pengembang perumahan atau developernya. Nah ini siapa developernya, ini juga sama-sama developernya di sini ya. Kemudian kalau perangkat lunak mungkin ada belum bahas yang ini aja, rumah ya, bangun rumah itu
kira-kira diperlukan apa saja? Ya. Oh, ada bahannya diperlukan. Sudah ada bahan, apa cukup langsung jadi rumah? Tidak. Ada komponen lain. Apa kira-kira? Di situ ada diperlukan arsitek ya, yang akan mendesain rumah. Kemudian untuk mendapatkan rumah tadi, bahannya diperlukan apa saja, berapa banyak. Ya. Terus orang yang akan membangun rumah berapa banyak juga. Ya. Apakah kalau ini membangun rumah itu ada istilahnya tukang, ada peladen, nah gitu ya. Peladen itu yang membantu tukang untuk menyiapkan bahan ya, untuk membuat rumah tadi itu. Misalkan kalau orang tukangnya itu membuat temboknya ya, yang menata tembok itu, nah tukangnya peladennya tadi yang menyiapkan bata ya di sebelahnya, kemudian mengaduk antara semen sama pasirnya, nanti dikasihkan ke tukangnya. Nah, sama halnya dengan perangkat lunak ya. Jadi apa bahan yang diperlukan di situ ada data yang diperlukan di situ. Waktu istilahnya karakteristiknya itu ada input, proses, output kan gitu ya. Nah, ada inputannya, apa bahan yang untuk input. Ya. Kemudian untuk prosesnya tadi untuk membuat rumahnya diperlukan berapa orang. Nah, orangnya ini siapa saja kalau di perangkat lunak. Ya misalnya jadi ada yang senior dan junior ya di situ. Ya, senior itu tadi deh yang kalau di rumah adalah tukangnya, junior itu adalah pembantu tukangnya tadi ya. Nah, seperti itu. Ya, senior junior. Kemudian senior apa di bidang apa ya. Berarti di situ ada senior di bidang programmernya ya. Senior di analisnya, senior di jaringannya, senior di database-nya misalnya. Kemudian ada juga yang pemakainya perlu itu dimasukkan dalam tim ya. Karena apa? Tanpa adanya pemakai ya atau pengguna tadi yang terlibat dalam perangkat lunak tidak akan tahu ya. Kenapa? Karena keinginan pengguna seperti apa. Jadi harus dilibatkan juga ya. Jadi juga di rumah, perangkat rumah juga dilibatkan juga si pemilik rumah gitu ya. Nah, rumahnya seperti apa yang mau dibangun, sama perangkat lunak yang dibangun di situ. Nah, bedanya apa di sini? Ya, kalau perangkat lunak sudah jadi, nah itu tidak bisa seperti rumah. Kalau rumah mau dibongkar ya dibongkar, tambahkan aja sebelahnya sini. Nah, kalau perangkat lunak ya tidak bisa tiba-tiba langsung aja gitu ya. Kita harus melihat lagi ya dokumen-dokumennya seperti apa gitu ya. Nah, sehingga perangkat lunak yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan pengguna ya. Seperti itu. Jadi tidak serta beri rumah ya kalau perangkat lunak. Makanya di sinilah perlu adanya rekayasa. Nah, bagaimana rekayasa perangkat lunak nanti sehingga menghasilkan suatu perangkat lunak yang berkualitas tinggi, memiliki dokumen yang terdefinisikan dengan jelas ya, kemudian punya nilai ekonomis ya. Nah, disitulah perangkat lunak akan disenangin oleh si pengguna ya. Jadi senang perangkat lunak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna tadi. Nah, itulah ilustrasi ya rekayasa perangkat lunak itu. Bagaimana kita membuat perangkat lunaknya tadi, bukan hanya sebatas Anda membuat coding jadi perangkat lunak, tidak ya. Diperlukan dokumen ya, diperlukan juga aplikasi-aplikasi dan dokumen lainnya. Oke, jadi sekilas ya. Nah, kalau kita awal sini adalah ya kontrak kuliah. Sebelum kita bicara kontrak kuliah, selama pandemi ini kita kuliah dengan menggunakan e-learning ya, atau menggunakan LMS di Berajah. Nah, kenapa? Ya karena menghindarin adanya kerumunan yang seperti itu ya. Apalagi mahasiswa itu datangnya dari
segala penjuru ya, ada dari Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, NTB ya, NTB, Bima gitu ya. Nah, kita nggak bisa, apalagi Anda udah lama nggak ketemu nih ya, mesti kangen gitu ya, kita nggak ketemu udah kangen. Apalagi kemarin aja ada webinar workshop dengan alumni, itu aja alumni kangen juga dengan adik-adik tingkatnya, dengan guru dosen juga. Kita juga kepengen ya ketemu langsung dengan Anda gitu ya. Jadi kalau dari webinar ini kadang-kadang komunikasi kurang lancar ya, penulisan pakai WhatsApp atau dan sebagainya kurang bagus gitu ya dibandingkan dengan tatap muka langsung, karena disitulah kan mempengaruhi emosional biasanya ya, atau mempengaruhi apa namanya ya, emosional apa ya, kadang-kadang kesalahpahaman dalam mencerna dari tulisan-tulisan yang ada seperti itu. Nah ini katanya mudah-mudahan nanti setengah perjalanan kita bisa tatap muka langsung, tidak menggunakan elemen atau pembelajaran jarak jauh kan gitu ya, atau menggunakan media daring seperti ini. Oke. Kontrak kuliah seperti biasa ya, jadi kita ada evaluasi, ada peraturan, dan juga ada garis besar ya, RTS RTM. Jadi nanti Anda buka ya, yang di Beraja itu semua Anda buka dari awal ya, dari salam pembuka, kemudian ada RPS RPM ya, Anda buka semua ya, karena nanti dari apa yang Anda buka di situ, mungkin Anda tidak membaca, mungkin melihatlah sekilas gitu ya, tapi yang tidak Anda tahu ya, Ibu bisa melihat siapa saja sih yang aktif ya dalam apa namanya, aktivitas yang tersedia di Beraja di situ. Kemudian ada forum, silahkan manfaatkan nanti forum di pada saat Anda diskusi dengan teman-teman ya, untuk komunikasi dengan teman-teman maupun dengan Ibu gitu ya. Jadi misalnya terkait dengan tugas ya, itu bisa melakukan diskusi di situ. Ya, kemudian kita lihat dari evaluasi ya. Nah, evaluasi di sini ya, asesmennya atau metode yang kita gunakan adalah untuk evaluasi dengan ada tugas ya, kemudian ada UTS dan UAS ya, ada tugas, UTS dan UAS. Nah, tugas ya, ini kita bedakan menjadi 3, tugas mandiri, tugas kelompok, dan tugas besar atau project ya, di sini. Tugas mandiri, saya masih ingat nih semester kemarin Ibu dapatkan lebih dari 20 ya, mahasiswa yang mengerjakan tugas mandiri tapi karyanya temen ya. Dan alangkah fatalnya ya, tugasnya itu nama masih tertera dari, nggak tahu itu si pembuatnya sendiri atau dia juga dapat dari orang lain ya, tapi nama itu masih muncul, misalkan namanya si A, NIM bla 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 ya, kemudian kelasnya misalnya kelas X gitu ya. Nah itu masih muncul begitu dia kirim, Ibu download, loh ini kok tugasnya namanya ini, loh tadi namanya juga ini, namanya ini gitu ya, tapi yang ngirim orangnya berbeda-beda. Nah kalau saya kembalikan ke Anda, yang menilai akan diberikan berapa nilai seperti itu ya. Nah, inilah dari etika ya, jadi jangan sampai hal seperti itu terjadi, apalagi dalam kancah penelitian ya. Kalau seperti itu ya bisa diblokir ya, kemudian bisa langsung ya, kalau Anda mengikuti hibah-hibah langsung sudah disingkirkan itu ya. Jadi harus Anda perhatikan itu TA, pada saat nanti Anda TA ya, harus kemudian Anda masukkan jurnal. Nah, ini karya orang lain ya. Nah, ya. Kalau itu tugas kelompok tidak masalah, ini tugasnya tugas mandiri ya, namanya tugas mandiri dikerjakan sendiri ya. Ya, itu yang Anda harus perhatikan. Untuk mata kuliah RPL saya sudah tidak ampun lagi ya, kalau terjadi seperti ini langsung yang memberi maupun yang diberi saya kasih nilai 0 ya, saya kasih nilai 0 di situ ya. Dan ada juga yang kopas seperti itu kemudian cuma di apa
diganti depannya saja, misalkan awalnya pada, nah nanti diganti yang lainnya kalimat ya yang di depan itu ada paragraf depannya diganti ya. Karena apa? Begitu Ibu temukan satu, langsung Ibu print semua tugas yang Anda kumpulkan. Nah, saya print out semuanya, saya kumpulkan, saya kelompok-kelompokkan mana yang sama, mana yang sama, mana yang beda sedikit-sedikit. Saya kumpulkan semuanya di situ. Ya. Jadi Ibu membaca itu bukan baca sekilas, Ibu baca dari awal sampai akhir tugas Anda. Ya. Itu ya. Jadi Anda perhatikan nanti, ya mungkin bukan tugasnya Ibu saja, mungkin tugas-tugas yang lain, baik dosen juga banyak yang menjumpai hal seperti itu ya. Ya syukur-syukur mungkin masih dinolkan di tugasnya itu, tapi kalau bisa dinolkan semua dalam satu mata kuliah kan repot di situ. Karena apa? Itu terjadi istilahnya plagiat ya, atau nyontek ya. Ketahuan seperti itu bisa di satu semester bisa dihilangkan ya, atau di-E-kan ya, kemudian atau satu mata kuliah itu saja, atau mata kuliah sebelum ujian. Nah itu hal-hal itu harus diperhatikan, peraturan-peraturan yang ada di buku pedoman. Jadi bukan hanya UTS UAS aja, karena itu sudah termasuk tugas, termasuk evaluasi. Itu yang Anda harus perhatikan betul-betul ya, jangan sampai hal itu terjadi lagi ya. Anda masih semester 4 ya, semester 4 nih ya. Karena kemarin bukan mata kuliahnya Ibu aja, ternyata banyak mata kuliah yang lain yang terjadi seperti itu. Ada tinggal kopas-kopas maunya teman seperti itu ya. Nah, itu hati-hati, itu saya ingatkan lagi sekali lagi ya. Kalau Ibu dapatkan nanti tugas seperti itu ya, jadi sudah langsung nol ya untuk tugasnya di situ. Oke, ya ini tugas ya, ada tugas mandiri, tugas kelompok dan tugas besar. Nah, misalkan tugas besar ini ada katanya dengan mata kuliah ProWeb ya, sekarang ProWeb. Jadi di ProWeb juga Anda membuat satu project untuk misalkan membangun sistem informasi berbasis web. Nah, seperti mata kuliah sebelumnya ya, kalau kemarin IMK dengan SI pasangannya. Sekarang RPL pasangannya dengan ProWeb. Nah, di situ Anda bisa sekali dayung 20 terlampaui. Ya, sekali tugas, sekali kasus, sekali masalah, Anda dapat 2 mata kuliah. Ya, jadi ada mata kuliahnya ProWeb dan ada mata kuliahnya RPL. Mata kuliah RPL ini ya, kalau di awal tadi kan membangunnya tadi, merekayasanya tadi ya, diperlukan analisa dan juga rancangan ya. Jadi kalau di perangkat lunak ada analisa rancangan, kalau di rumah tadi ada arsitekturnya ya. Nah, seperti apa arsitektur di dalam perangkat lunaknya ya, di situ. Nah, ini ada kaitan juga dengan mata kuliah sebelumnya sebenarnya. Jadi ada mata kuliah IMK, ada mata kuliah SPD, ada mata kuliah kemarin itu ya, IMK sama SPD. Nah, ada satu lagi mata kuliah yang sekarang berjalan, yaitu analisa perancangan berorientasi objek ya, APBO. Nah, jadi APBO kemudian IMK dan SPD itu sebagai arsitekturnya nanti atau proses yang ada di dalam rekayasa perangkat lunak ya, di situ ya. Kemudian implementasinya di mana nih? Implementasinya adalah di mata kuliah ProWeb. Bu, boleh Bu dari ProWeb nanti hasil webnya dimasukkan ke mata kuliah RPL, silahkan, itu akan lebih bagus lagi. Jadi akan kelihatan benang merahnya di sana ya. Seperti itu. Nanti kita bahas satu-satu untuk masing-masing tugas ini. Terus dan nah, jadi ini untuk tugas mandiri ya, saya tegaskan di sini ya, jangan sampai kopas. Ya. Jangan sampai kopas. Kalau kopas nilai Anda akan ya. Tugasnya apa ya? Tugasnya di sini sederhana ya. Jadi masih awal-awal untuk tugas mandiri ini, Anda mencari ide atau tema dari rekayasa perangkat lunak di sini. Nah, tema dan ide Anda nanti ya
kan Anda buatkan dalam bentuk perencanaan sistem informasi. Ya, perencanaan sistem informasi, misalkan perencanaan sistem informasi pemetaan Pertamina ini. Nah, kemudian Anda identifikasikan masalahnya. Tentunya sini pada saat perencanaan Anda, kenapa Anda mengambil kasus atau mengambil ide itu, ya ini Anda kan garis besarnya, alasannya seperti apa, ini dituangkan dalam latar belakang kan gitu ya. Tapi dalam latar belakang selain alasan tadi juga mungkin beberapa dari permasalahan yang ada maupun solusinya. Tapi di sini Anda buatkan terpisah dalam bentuk poin-poin ya untuk identifikasi permasalahannya ya. Jadi identifikasi masalahnya apa saja 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian solusinya apa ya, rencana solusi ya dari permasalahan yang ada. Nah, ini Anda buatin juga apa solusinya. Nah, ini Anda bisa ya cari mungkin dari sekarang, cari-cari ide gitu ya. Siapa tahu dari ide-ide awal ini bisa Anda gunakan untuk PKL ya, kalau pas kebetulan instansinya sama, kemudian bisa Anda gunakan untuk tugas akhir, atau Anda bisa gunakan dengan untuk hibah-hibah yang lainnya. Nah, kemudian tugas yang lainnya yaitu bisa membuat resume ya dari rekayasa perangkat lunak ya, bisa diambil dari artikel atau internet yang ada. Kenapa di sini ya? Ini saya harapkan Anda bisa membaca ya atau melihat hasil karya orang lain terkait dengan membangun atau membuat sistem informasi ya yang namanya rekayasa. Tadi ada beberapa metode yang digunakan di sana. Ada metode-metode yang digunakan di sana sehingga menghasilkan suatu rekayasa perangkat lunak. Nah, ini. Oke. Anda cari ide-ide ya, tapi jangan diambil nanti misalkan Anda punya kasus tapi jangan diambil pas sama persis enggak ya gitu. Itu sebagai gambaran aja, sebagai referensi aja ya. Jangan sampai TA tugas mandiri karena ada referensi. Nah, seperti kemarin minta ke temennya, saya minta dong tugasnya, saya masih bingung seperti apa. Dikirim untuk referensi, tapi bukannya digunakan untuk referensi gambaran saja, tapi apa dikopas dikirim langsung ke Braca atau sebagai tugas mandiri, tugasnya sendiri. Kan kasihan juga temennya ya, kena imbasnya. Sekarang jangan mau dikasih, ya harus betul-betul tahu. Ya. Kalau enggak nanti Anda ngasih ke temennya, ya malah dan temennya ngerubah, mending nggak ngerubahnya bagus gitu ya. Kalau enggak, ya kopas sama kopas, rubah sedikit, Anda dapat ya, untungnya kan gitu ya. Maunya niatnya membantu, tapi ya dapat mau dapat durian kena durinya ya, jatuhan tangga malahan nanti gitu ya. Nah, jadi hati-hati di situ. Saya ingatkan kembali, tugas mandiri namanya tugas mandiri itulah dikerjakan sendiri ya. Kalau tugas kelompok kan saya tugas kelompok ya, biasanya tugas kelompok itu ada beberapa yang kerja, ada yang lainnya tinggal nama gitu ya. Seperti itu. Tugas kelompok ya, jadi kelompok saya buat aja deh maksimalnya 5 orang gitu ya, tapi hati-hati ya, jangan maksimal 5 orang kemudian yang lainnya saya ada yang ganti kuota, saya yang cari ngasih kuenya ya, atau memberikan kuenya, beli kue dan sebagainya. Jadi sebaiknya betul-betul Anda kerjakan bersama, sehingga disitulah ada diskusi-diskusi. Nggak perlu manfaatkan forum itu untuk diskusi kelompok Anda. Karena pada dalam tugas ini ya, antar kelompok satu dengan kelompok lain juga beda judul, beda ide. Nah, kemudian kasus Bu, apakah di tugas kelompok ini cari baru boleh ya, tapi ngambil dari salah satu tugas mandiri Anda juga silahkan ya. Jadi boleh dari kasus yang tugas mandiri, boleh kasus dari kelompok itu ya, membuat kasus baru dari kelompok tersebut ya, karena mungkin dari masing-masing kelompok mandiri tadi ya, dari tugas mandiri tadi mau digunakan untuk
apa namanya, kegiatan-kegiatan yang lain. Itu. Kemudian apa yang dilakukan? Jadi misalkan kalau ini saya anggap tugas mandiri gitu ya, saya anggap Anda ngambil dari tugas mandiri, berarti Anda tinggal melanjutkan dari tugas mandiri tadi, yaitu melakukan analisis ya, atau menganalisa dari kasus atau permasalahan yang sudah ada sehingga menghasilkan solusi yang terbaik. Ya, jadi di sini Anda melakukan analisis terhadap sistem yang Anda buat ya, atau sistem yang akan Anda buat. Jadi dari permasalahannya dan juga kebutuhan sistemnya. Melakukan analisis. Nah, Bu, kalau misalkan ini tugas kelompoknya itu kasusnya baru. Kalau tugas baru ya diawalin dari ide sudah ada, diawali dari perencanaan tadi, kemudian diidentifikasi solusi, baru dibuatkan analisisnya. Ya. Analisis dari sistem yang sudah ada, kemudian analisis kebutuhan sistem di situ. Nah, seperti apa nanti tahapan yang dilakukan ya tentunya di mata kuliah pada saat pertemuan mata kuliah ya di situ. Nah, Anda bisa memanfaatkan diskusi tadi ya melalui forum yang sudah disiapkan. Sehingga kelihatan di sana ya diskusi dengan teman-teman, dengan kelompok-kelompok Anda ya di sana. Kemudian tugas besar ya. Jadi tugas besar ini sebenarnya tujuannya adalah bagaimana nanti di akhir kuliah ya itu Anda bisa membuat suatu dokumen ya dari rekayasa perangkat lunak. Ya, dokumen dari rekayasa perangkat lunak di situ. Cuman di sini ya dokumennya di tugas ini hanya dibatasin sampai rancangan perangkat lunaknya. Ya, rancangan perangkat lunak itu. Nah, seperti dijelaskan di awal, karena ada web di sana, boleh Anda tambahkan ya di dokumen rekayasa perangkat lunak Anda nanti, tambahkan dengan satu bab lagi di akhir yaitu implementasi. Nah, apa itu implementasi? Jadi implementasinya di sini adalah menerapkan ya hasil dari rancangan tadi ke dalam coding ya, atau ke dalam program. Nah, sehingga di situ akan membentuk suatu perangkat lunak. Nah, jadi hasil rancangan ya. Ini. Nah, kemudian tugas besar ya, tugas besar ini Anda bisa melanjutkan dari tugas kelompok tadi ya. Ya. Jadi sebelumnya kan ada tugas kelompok nih. Nah, lanjutkan aja tugas besarnya. Kelompoknya lanjutkan aja ya, seperti itu. Syukur-syukur nanti Anda pro web dengan RPL itu sama ya, temennya, kelompoknya sama, ya, sehingga di situ bisa apa namanya seperti dokumen tadi ya, dokumennya adalah bisa dokumen rekayasa perangkat lunak lengkap dengan perangkat lunaknya ya, atau dengan codingnya di situ, atau hasil dari perangkat lunak akhirnya atau berbasis webnya tadi di situ. Anda bisa gabung di sini ya, hasil akhirnya di sana. Sehingga Anda bisa lanjutkan, kan enak ya dari mandiri, misalkan sudah ada yang buat mandirinya tinggal lanjutkan di kelompok, di kelompok nanti Anda lanjutkan lagi di tugas besar kelompoknya ya di situ ya. Kemudian ya, kelompoknya sama juga maksimal 5 orang. Bu, boleh kurang Bu, silahkan, tapi lebih tidak ya. Bu, kalau tidak ada kelompoknya sendiri boleh Bu, silahkan ya, kalau mampu ya. Ya, saya harapkan mampu sih ya. Nah, kenapa di dalam tugas besar ini kita berikan apa namanya maksimal kelompoknya ya 5 orang ya. Sebenarnya membuat tugas besar itu tidak dibilang mudah juga tidak, dibilang sulit juga tidak. Ya, karena harus kerja tim yang seperti saya ceritakan di awal, membuat rumah harus ada orang-orang yang apa namanya yang mengerjakan kan gitu ya. Buat perangkat lunak juga demikian, tidak bisa sendiri ya. Tidak bisa sendiri. Anda tugas akhir pun tidak bisa sendirian. Oke, sendirian dalam membuat dokumentasikan, presentasi dan sebagainya. Tapi di belakang layar tentunya tidak sendiri di situ ya.
di belakang layar ada tidak sendiri, ada Bapak Ibu dosen PA-nya, pembimbingnya, kemudian ada calon pengguna ya di instansi misalkan, mungkin ada teman-teman yang membantu, ada responden kalau kuesioner. Nah ini orang-orang yang ada di sana ya. Jadi nanti Anda dari tim ini ya bekerja bersama-sama ya, bagaimana membangun suatu perangkat lunak kan gitu ya. Jadi berarti Anda sebagai developernya, ya Anda sebagai developer dari perangkat lunaknya. Harus bergotong royong ya, seperti semut itu ya, dia bergotong royong untuk mencapai suatu tujuan. Dia bergotong royong, jadi enak di persimpangan atau ketemu di mana kan selalu diskusi ya, bertemu ya, diskusi di situ ya. Anda juga berdiskusi di sana dengan teman-temannya ya, bergotong royong bagaimana caranya untuk membangun atau membuat tugas besar di sini ya. Ini dokumen yang ada sekarang, dokumen rekayasa perangkat lunak di sini ya. Mirip ya tugas akhir 1. Jadi Anda sudah mencoba melatih untuk tugas akhir 1 di sini. Jadi jangan biar tidak kaget pada saat Anda PKL ya. Kemudian Anda tidak kaget nanti pada saat tugas akhir 1. Jadi sudah mulai latihan ya. Kalau Anda tambahkan dengan web ya itu sudah sama dengan PKL ya. Dan sama dengan tugas akhir juga, cuman cukupnya yang lebih sedikit kan gitu ya. Tugas mata kuliah agak sedikitan ya, kemudian naik lagi di PKL, kemudian naik lagi di tugas akhir. Nah, tapi kalau dari latihan-latihan ini Anda sudah mencoba ya, mungkin berawal memang kelompok gitu ya. Tapi kalau kelompok ini memang bekerja bersama-sama, saya yakin ya nanti pada saat Anda tugas akhir ya, ayo kita tugas akhir bersama-sama kan gitu ya. Dengan bisa juga judul-judulnya misalnya satu tema ya, satu tema bisa menjadi 2 judul ya, bisa seperti itu ya. Nanti pada saat TA-nya maju seminarnya ya itu bisa bersamaan gitu ya, karena apa, menjadi satu kesatuan ya. Nah itu ini masih latihan. Anda membuat di pemrograman itu adalah latihan juga gitu ya, itu latihan Anda membuat perangkat lunaknya ya, perangkat lunak yang artinya yang membuat atau menyusun dari baris perintah kalau di bahasa pemrogramannya ya di situ. Tapi kalau udah rekayasanya ya Anda harus melalui step demi step, tahapan demi tahapan untuk membangun satu perangkat lunak sehingga menghasilkan dokumen rekayasa perangkat lunak yang berkualitas di situ, yang berdokumentasi dengan baik, ya terdefinisikan dengan jelas, punya nilai ekonomis ya misalkan. Nah, saya harapkan nanti tugas besar H-2 itu sudah jadi proyek progres Anda ya, paling tidak sudah 90%, syukur-syukur sudah 100% gitu ya. Kemudian bisa dipresentasikan. Nah, saya jangan seperti tugas-tugas sebelumnya kalau suruh maju proyeknya tidak ada yang maju gitu ya. Nanti apalagi ini modelnya kita webinar seperti ini harus begitu disebut nama kelompoknya ya udah langsung siap. Jadi menghemat waktu. Kalau masih Bu ini Bu itu Bu, nah akan menunda waktu. Nah, harapannya bisa semua presentasi gitu ya. Jadi dengan presentasi dari teman-teman Anda bisa memberikan masukan. Ya dari situ Anda mencoba latihan. Pertama latihan presentasi ya. Kedua Anda bisa menerima masukan dari teman-teman Anda pada saat nanti Anda PKL maupun tugas besar gitu ya, atau tugas akhir gitu ya. Itu masukan-masukan itu bisa dikembangkan lagi gitu ya. Kalau tugas akhir dari masukan Bapak dosen, penguji harus masuk gitu ya, harus diperbaiki gitu ya. Nah ini jadi untuk melatih Anda ya untuk bagaimana nanti ya tugas akhir tuh biasanya rata-rata lebih dari 2 semester ya. Di semester 7 TA1, semester 8 kadang-kadang hilang gitu ya, harusnya TA2 dapat 8 tapi semester 9 baru TA2, kadang-kadang semester 10 baru TA2-nya ya, atau mungkin setelah selesai mata kuliahnya ya tinggal TA aja menghilang karena apa, kerja sampingan. Nah itu banyak sekali hal
seperti itu terjadi ya. Saya harapkan Anda bisa, karena saya lihat di semester ini ya, masih semester 4 tuh rata-rata mengambil mata kuliah ke atas semua. Nah, berarti apa? Rencana strategi Anda sudah berhasil kan gitu ya. Anda bisa ngambil mata kuliah lebih, meskipun satu mata kuliah ada yang tetap mempertahankan juga bagus gitu ya, dia mempertahankan IPK-nya, tetap mengambil pada semester yang bersangkutan, dengan harapan planningnya tetap juga harus tetap jalan gitu ya, TA1 sesuai dengan semester yang ada pada kurikulum seperti itu. Nah, jadi Anda sudah semester 7 udah TA1, Anda sudah latihan nih dari awal ya, dari awal sudah latihan apa, mencari ide, mencari ide ya, ide-idenya cemerlang ya, mahasiswa itu cemerlang idenya ya, tinggal bagaimana mengaplikasikan dari ide-ide tersebut ke dalam dokumen. Nah, oke, jadi saya harapkan presentasi nanti harus siap nggak siap harus siap ya. Bu, baru 45%, ya harus maju 45% seperti itu ya. Nah, jadi harus siap di situ. Nah, kemudian dari bobot penilaian, ya, ini Ibu naikkan untuk tugas ya, karena tugas besar ini cukup berat ya. Dibilang berat enggak juga ya. Kalau Anda ikutin step demi step, tahapan demi tahapan, kemudian Anda sudah awalin dari sekarang, Anda membaca referensi-referensi yang ada, saya kira tidak akan berat gitu ya. Nah, tapi ini memang pekerjaannya harus kerja tim ya, tidak bisa sendiri-sendiri ya. Dan hati-hati ya, kalau kerja tim ya saling kontrol, jangan sampai satu jalan kumpulin, yang lain juga ikut ngumpulin, yang dikumpulin satu dengan yang lainnya berbeda. Nah, itu bingung juga saya menilai gitu ya. Si A ngumpulinnya lain, si B ngumpulinnya lain gitu ya. Nah, mungkin sebelum di-upload atau sebelum diunggah ya, tugasnya itu didiskusikan dulu ya, tugasnya ya, seperti itu. Nah, jadi kalau di RPL ini harus rinci ya, jadi tidak bisa cuman sepotong-sepotong, namanya rekayasa perangkat lunak dokumen ya, dokumen itu harus lengkap. Kalau tidak lengkap bingung nanti untuk yang mau maintenance ya, atau memperbaiki di situ. Ya, tugas saya kelompokkan ya, ini nilainya ada 2 ya, tugas ini adalah tugas mandiri dan kelompok tadi ya, itu ada 15% ya, mandiri dan kelompoknya. Kemudian tugas besar ini yang tugas besarnya ini adalah 20% ya. Jadi ada tugas yang biasa nih ya, jadi tugas kan ada tugas mandiri, tugas kelompok, tugas besar kan gitu ya. Yang tugas mandiri dan ini dan ya, bukan atau yang tugas mandiri dan tugas kelompok ya. Ini jadikan satu tugas yaitu 15% ya. Nah, jangan sampai ada tugas yang tidak mengumpulkan karena Ibu potong rata-rata ya. Kalau punya ada yang 80, ada 70, tiba-tiba ada yang 0 ya, enggak ngumpulin ya, nilai Anda sayang, di situ tugas akan berkurang ya. Kemarin banyak yang seperti itu ya, ada ngumpulin tugas 2, ada yang cuma ngumpulin 1 ya, ada yang tidak ngumpulin. Nah, kalau yang tidak ngumpulin tugas ya nilainya otomatis tugasnya adalah 0 ya. TSU-nya cukup ya, cukup bagus misalkan, tapi kalau tugasnya tidak ngumpulin ya Anda sudah hilang 15% dari nilai tersebut ya. Kalau 1 ya nanti tinggal rata-rata aja gitu ya, berapa banyak yang tugas, berapa nilainya tinggal dibagi ya, dengan jumlah mata tugasnya. Misalkan ada tugas kelompok dan tugas mandiri ada 4 tugas misalnya ya, nah ini dibagi aja 4 ya dari nilai Anda, hilang 2 aja sudah berapa Anda hitung ya. Misalkan 80 yang 2-nya 0 ya, tinggal 160 dibagi 4 ya, sisanya seperti itu ya, sayang sekali seperti itu ya. Nah, tugas besar juga demikian ya, tugas besar ya, ini nilainya cukup tinggi ya, 20% ya. Maka di sini tadi saya sampaikan bahwa tugas besar ini lumayan berat ya, karena dari tahap awal perencanaan sampai tahap perancangan ya. Kemudian saya tambahin lagi ya di sini ya, kalau misalkan nilai tugas besar Anda misalkan 70 misalkan seperti itu,
Kemudian ada tambahan yang ini yang rancangannya gitu ya, sampai rancangan aja hasilnya belum. Kemudian Anda tambahkan lagi yang hasil proweb di bab tersendiri gitu ya. Kemudian ada benang merahnya dengan tugas atau dari rancangan tadi ya, tahapan-tahapan dari awal ya, dari perencanaan sampai rancangan tadi ada benang merahnya, berarti di situ Anda tambah nilai lagi. Ya. Jadi harapan saya kenapa tidak kan gitu ya, sekali daeng 20 terlampau. Ya, saya kira kalau di Mulbu Nana nanti Anda berikan tahapan-tahapannya itu juga akan lebih bagus lagi kan, seperti itu ya di ProWeb-nya ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi Anda membuat ProWeb pun tidak tiba-tiba Anda langsung ngoding, tidak ya, ada kasusnya. Ya, nggak tahu, mudah-mudahan kayaknya ada project sih ProWeb itu ya. Nah, jadi di sini di desain tadi kan atau di rancangan tadi ada namanya rancangan arsitekturnya, interface-nya ya. Nah, seperti di mata PMK itu ya, antara rancangan interface-nya. Rancangan interface-nya itu sama enggak dengan yang ada di ProWeb ya. Sama enggak modelnya ya. Kalau Anda ada input, di situ juga ada inputnya ya. Jadi sama, menu-menu yang disiapkan juga sama, atau fitur-fitur yang disiapkan sama. Kemudian kalau di situ di fiturnya ada inputan data ya, datanya sama juga seperti apa yang dirancang dalam database-nya seperti itu. Ya. Kemudian UTS 30%, ya, UAS 35%. Nah, penilaian di sini ya, kalau di pedoman kan 20, 30, 50 ya di pedoman. Jadi sebenarnya nilai ini atau untuk pemberian persentase bobot ini ya diserahkan ke Bapak Ibu dosen. Jadi tidak harus 20, 30, 35 tergantung dari mata kuliah masing-masing ya. Jadi mata kuliah masing-masing. Ya, pemberian bobot di sini. Mungkin yang UASnya cuma sedikit ya, lebih ke banyak bobot karena penekanannya adalah di proyeknya, misalkan seperti itu. Ya, capaian akhirnya ya, capaian akhir dari pembelajaran itu adalah proyek. Jadi itulah proyek. Sehingga sini UAS sama proyek ya, sama tugas ini sama ya. Karena sebenarnya tugas ini dari tugas mandiri, tugas kelompok, tugas besar ini sebenarnya satu paket ya, satu paket itu kalau bisa Anda buat lebih enak gitu ya, nilainya akan cukup membantu kalaupun ini ya UTS maupun UASnya jatuh ya. Tapi jatuhnya bukan jatuh benar-benar jatuh sampai tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah gitu ya. Oke, jadi 15 tugas, 20 TB ya, 30 TS, 35 ini nilai akhir ya, capaian dari pembelajaran ya, mata kuliah ya, dalam bentuk nilai ya. Nah, tapi sebenarnya harapannya capaian dari pembelajaran mata kuliah ini adalah Anda nanti bisa menyusun ya dokumen rekayasa perangkat lunak atau dokumen ya pengembangan perangkat lunak, pembuatan perangkat lunak. Di situ itu harapan akhirnya itu ada capaian pembelajaran dari mata kuliah. Nah, peraturan, saya kira peraturan ini tidak jauh beda dengan peraturan-peraturan yang lainnya ya. Untuk yang lain aturan ikut punyanya program studi ya, itu tetap ada ya. Saya harapkan ini saya buatkan toleransi perlambatan masuk ruangan 15 menit ya, bisa mungkin begitu Ibu Mas buka room ya, Anda segera masuk 15 menit. Kenapa? Ya biar tidak ini begitu materi kuliah langsung Ibu admit itu. Maka kadang-kadang Ibu tunggu ya. Ibu buka itu Ibu tunggu. Sebenarnya Ibu tidak pergi kemana-mana, Ibu cuma melototin aja ya di monitor gitu. Udah berapa yang masuk ya. Biar tidak teklak jadi sekali-kali masuk langsung Ibu admit semuanya. Nah, kalaupun masuk ya segeralah ya masuk sehingga tidak mengganggu perkuliahan. Kan tidak enak ya begitu Ibu menyampaikan kemudian ada mahasiswa yang masuk ya Ibu harus admit di situ ya. Nah, jadi kasihan teman-temannya ya yang sudah masuk di awal. Nah, jadi
sebisa mungkin segerakan gitu ya untuk masuk ruangan. Ya, ruangan room yang sudah disiapkan. Nah, untuk minggu depan saya koordinasi ya, ini masih tadi dari admin yang membuatkan room. Nanti saya coba Ibu buat lagi di Praja, kemudian apa namanya Ibu kopi lagi ya, kopas lagi ke grup WhatsApp. Oke, jadi Bu, bagaimana terkait dengan izin ya, izin maupun sakit itu bisa Anda melalui WhatsApp ya, dikirim aja gitu ya, siapa yang sakit, misalkan keterangan dokternya ya taruh aja di situ gitu. Tapi nanti bisa disampaikan, kadang-kadang kan lupa ya di WhatsApp gitu, mungkin temennya yang colek temennya gitu pada saat kuliah gini, Bu, misalkan Ani sakit, misalkan keterangannya udah di WhatsApp, mungkin Ibu ingat, oh ya ada di WhatsApp sakit. Nah tapi kan waktu kuliah gini lupa Ibu kan, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi Anda bisa mengingatkan, teman-temannya mengingatkan bahwa si Ani sakit, misalkan seperti itu, sehingga pada saat misi daftar hadir langsung Ibu kasih statusnya disakit seperti itu. Nah di Beraja di situ ada daftar hadir kan, tidak salah ya, apa gitu. Anda coba dulu itu ya, masuk enggak, kalau enggak nanti apa namanya Ibu coba setting ulang gitu ya. Anda coba masuk di Beraja nanti ya, yang di daftar hadir kalau enggak salah, kayaknya tadi malam Ibu coba setting gitu, bisa masuk enggak ya, takutnya berubah gitu ya, karena itu masih pertama. Coba Anda juga masuk apa namanya isi daftar hadir yang ada di Beraja. Kalau bisa set itu sudah otomatis, mungkin kalau Anda begitu buka mungkin bisa langsung masuk, tidak harus centang ya, tapi enggak tahu ya karena masih pertama ya. Nah, nanti apakah di situ minta dicentang Anda masuk atau otomatis secara ini masuk. Anda buka aja ya yang di Beraja. Kemudian pengumpulan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan, tentunya di situ sudah ada juga di Beraja ya, di RMS-nya kapan tugas harus dikumpulkan, karena otomatis di situ kalau waktunya habis ya itu akan tidak bisa masuk, tertunda ya di situ. Walaupun kadang-kadang ngasih 1 menit 2 menit itu masih bisa masuk ya, tapi bisa mungkin jangan kelewat dari waktu yang sudah ditentukan. Ya. Kemudian tugas mandiri tadi ya sudah saya sampaikan berulang-ulang kali juga ini ya, jangan sampai kopas dari teman-teman yang ada ya. Nah, ini yang memberi maupun yang diberi akan saya berikan nilai 0 langsung di situ. Ya. Ya, kemudian sebisa mungkin ya memang kalau audio kalau Ibu bertanya atau apa mungkin yang perlu respon jawaban Anda bisa menjawab ya. Tapi kalau pada saat Ibu menyampaikan materi atau enggak, saya mungkin bisa di mute untuk audionya ya, sehingga bisa tenang ya gitu ya. Kadang-kadang apa namanya kuota ya dari data itu ya ada yang remote gitu ya, ternyata suaranya keprok ya, misalkan tidak jelas, itu mungkin karena pengaruh dari data ya, seperti itu. Terus sinyal-sinyal yang ada di menggunakan wifi kadang-kadang hilang kan gitu ya. Kemudian ya Anda udah ngisi daftar hadir di SIA, udah Ibu buka, silakan Anda isi daftar hadirnya, lupa Ibu tadi menyampaikan ya. Silakan Anda isi daftar hadirnya di SIA ya. Kemudian aturan yang lain juga ada di pedoman. Jadi nanti selesai kuliah langsung Ibu tutup SIA-nya ya. Jam 4 Ibu tutup ya, SIA. Nah, aturan yang lain juga ada di panduan atau pedoman PSTI. Nah, jadi mahasiswa diwajibkan untuk membuka setiap aktiviti ya yang ada di Beraja. Ya, misalkan dari salam, ya, pembuka dan sebagainya. Ya silahkan Anda buka-buka ya yang ada. Tapi materi untuk bab 1, 2, 3 belum Ibu unggah ya. Nanti kita unggah satu persatu. Sudah siap sih materinya, tinggal mengunggah saja ya. Silahkan kita siapkan. Nah, kalau video memang Ibu belum siapkan, ini apa laptopnya Ibu masih untuk video kemarin coba belum bisa maksimal gitu ya. Ya mungkin Ibu coba untuk video-video
pendukung ya, misalkan kalau Anda membutuhkan video pendukungnya. Nah, kemudian informasi yang lain terkait dengan tugas atau yang lainnya ya Anda bisa sajikan dalam forum ya, misalkan saling komunikasi di sana, saling diskusi di sana ya, saling kenalan di sana ya, bahasa kenalan kan sudah kenal, oke silahkan ya. Jadi bisa saling mengisi informasi di dalam forum, di situ ramekan forum ya untuk berdiskusi ya, sehingga biar saling tahu hal-hal yang khusus mungkin bisa melalui WhatsApp ya, mungkin seperti misalkan kalau informasi apa namanya misalkan terkait dengan link yang ada atau informasi-informasi yang sifatnya mendadak mungkin ya yang perlu disampaikan itu mungkin bisa melalui WhatsApp group ya. Kalau yang sifatnya umum mungkin bisa di Facebook. Jadi ada Facebook, ada WhatsApp, ada apa namanya forum di Braja. Silakan ya. Itu kalau terkait dengan mata kuliah mungkin Anda bisa diskusikan di forum ya. Tugas-tugas misalkan seperti itu. Nah, secara garis besar sebenarnya di RPS ini sudah ada di Brajas juga ya. RPS-nya ada di sana, materi-materi kuliahnya, indikatornya di sana semua juga sudah ada ya. Anda bisa buka ya di situ dalam bentuk kemarin itu di PDF Pak salah ya. Ya, itu di dokumen di sana ya. Jadi biasanya di sana definisi-definisi bentuknya apa ya? Dalam bentuk kalimat. Kalau di sini saya ringkas saja beberapa dari mata kuliah yang akan Ibu sampaikan gitu ya. Di apa namanya? Sampaikan di sini ya beberapa. Jadi untuk bab 1 itu ya konsep dasar dari teknik perangkat lunak ya. Jadi di sini ya biasalah kalau awal-awal adalah konsepnya terkait dengan apa itu perangkat lunak ya. Kita harus tahu dulu nih perangkat lunak itu apa sebelum kita merekayasa ya. Jadi disampaikan bahwa perangkat lunak itu bukan hanya coding ya, baris perintah yang kita susun sedemikian rupa sehingga mencapai suatu tujuan, tidak ya, tetapi ternyata di sana ada beberapa elemen yang harus disiapkan. Apalagi kalau udah kita bicara sistem ya, sistem informasi. Nah, kalau udah bicara sistem informasi, itu kan sistem informasi berarti kan ada perangkat lunaknya di dalam di situ ya. Ada perangkat lunaknya ya, dalam sistem tadi ya, dalam sistem informasi tadi untuk menyampaikan informasi ya itu kan ada, itu adalah perangkat lunaknya. Kemudian perangkat lunak didukung dengan apa lagi ya? Ada dokumennya, dibuatin dokumen. Kemudian dalam perangkat lunak atau informasi tadi ada apa namanya, ada data misalkan ya, data dan informasinya, dan juga ada perangkat-perangkat yang lainnya ya, perangkat lunak yang lainnya atau aplikasi yang lainnya. Kemudian juga ada kalau bicara sistem ya, bicara sistemnya itu ada apa definisi dari sistem, masih ingat kali ya? Ada yang masih ingat sistem itu apa? Di sistem informasi kan ada ya, sistem informasi. Apa arti dari sistem? Apa arti dari sistem informasi? Kemudian kalau digabung sistem informasi itu apa? Kan gitu ya. Sistem informasi. Ya, Bu. Nah, apa? Sistem tuh satu kesatuan yang saling terhubung sama lain gitu, Bu. Satu kesatuan yang saling terhubung ya. Katakan lagi, apa satu kesatuan itu? Kira-kira satu kesatuan itu apa? Ada apa saja? Misalkan kalau sistem informasi, apa satu kesatuannya tadi yang saling terhubung? Data-data. Data-data, apalagi tadi udah Ibu singgung tuh ya, udah Ibu singgung sedikit. Apa kira-kira sistem? Itu kan satu kesatuan terhubung. Ada yang mungkin mendefinisikan lain, karena kalau sistem itu bisa general ya, macam-macam definisinya. Satu kesatuan yang terhubung, apa satu kesatuannya tadi itu? Ya, apa kira-kira bicara sistem? Apa kita gabung dengan sistem informasi gitu ya? Satu kesatuan sistem informasi itu apa? Apa saja? Ya.
Ada salah satunya adalah ada perangkat lunak di sini. Ya. Sistem satu kesatuan informasi, tadi cari sistemnya tadi satu kesatuan, tambahkan informasi ada perangkat lunak ya. Jadi satu kesatuan tadi kita harus di mana sistem itu tadi ditempatkan ya. Sistem kepegawaian. Nah, kalau di situ ada bagaimana hubungan elemen-elemen dalam satu sistem kepegawaian tadi itu ya. Ada elemennya, ada komponen-komponen apa saja yang ada di dalamnya sehingga satu sama yang lain saling terhubung ya untuk mencapai suatu tujuan itu tadi. Nah, jadi kalau kita bicara sistem informasi ya tentunya di situ ada katanya apa yang elemen-elemen apa saja yang saling terhubung satu sama yang lain, yang terintegrasi satu sama yang lain di situ untuk sistem informasi. Kan kalau rekayasa perangkat lunak tentunya otomatis di situ kita membangun sistem informasi, membuat sistem informasi. Sistem informasi apa namanya? Kalau sekarang pandemi mungkin ini apa? Sistem informasi yang terjangkit bukannya terjangkit ya. Apa sekarang kondisi pandemi atau COVID-19 misalkan. Kita mau tahu di situ ya, ada komponen-komponen yang lain ada di sana sehingga bisa mendapatkan informasi berapa banyak orang yang kena ya, terinfeksi COVID dan yang sudah sembuh dan yang meninggal. Itu kan membuat satu sistem informasi. Ya. Terus kalau sudah jadi itu menjadi suatu perangkat lunak atau aplikasi. Ya, itu informasi rumah sakit, ya, sistem informasi akademik, ya, informasi akademik sial. Nah itu sebenarnya yang diinstal di situ adalah perangkat lunaknya, ya, perangkat lunaknya. Jadi kalau kita bicara sistem tadi, sistem ke dalam sistem informasi ya ada perangkat lunak di dalamnya, ada manusianya di situ. Siapa saja manusia yang terlibat. Oke, nanti kita. Nah tujuan ya, apa tujuan dari perangkat lunak? Tentunya semua orang membangun perangkat lunak punya tujuan. Nah tahapannya ya ada tahapan-tahapan pengembangan perangkat untuk menghasilkan perangkat lunak yang bagus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tentunya di situ menggunakan beberapa tahapan, tidak serta-merta langsung ngoding ya, bisa jadi sih ya yang seorang programmer hanya mengcoding aja tugasnya gitu ya, tetapi dia mengcoding tentunya harus ada dokumen-dokumen yang lainnya ya, tidak duduk manis di depan laptop kemudian misalkan ada yang minta ini saya perbaiki nih langsung ngoding di situ tanpa melihat yang lainnya ya. Itu bisa seperti ibaratnya kalau baju adalah tambah sulam ya, baju udah bagus gitu ya, kemudian tiba-tiba ada yang mau nambahkan ini warnanya sekarang trennya warnanya ada kombinasi merah sama hijau, punya saya bajunya merah sudah jadi ya, kemudian mau ditambah lagi sama hijau ya, tiba-tiba tambahin aja baju hijau gitu ya. Nah, tepatnya di mana hijaunya ini gitu ya, kain yang hijau tempatnya di mana ya, kan tidak asal ditambahkan. Nah perangkat lunak juga demikian, tidak kalau cuma membuat coding tok gitu ya tanpa ada dokumen yang lainnya ya seperti tadi buat baju tidak tahu mau ditaruh di mana ini tambahannya ya. Nah di situ hasilnya apa ya, bajunya tidak menghasilkan baju yang bagus ya. Perangkat lunak juga demikian, tidak akan menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Nah meskipun ada teknik yang ada teknik juga yang digunakan untuk bagaimana membangun pengembangan perangkat lunak yang selalu terupdate ya, selalu mengikuti perubahan kebutuhan pengguna. Itu juga ada tekniknya sih. Nah, tapi kan itu juga ada dokumennya ya, dalam mekanisme perlu ada dokumennya. Apa tahapan yang dilakukan juga harus jelas di situ. Ya. Kemudian ini metode atau paradigma perangkat lunak, mungkin ada yang menyebutkan paradigma, ada yang menyebutkan metode, ada yang menyebutkan itu suatu model ya. Jadi tergantung masing-masing sih mau menempatkan ya, ada menggunakan metode pengembangan perangkat lunak ya dengan menggunakan metode siklus Darude, menggunakan metode sequencer linear ya, ada metode prototype atau paradigmanya menggunakan prototype misalkan. Jadi istilah-istilah aja ya. Jadi mungkin kalau di teknik informatika itu banyak istilah-istilah yang beda-beda nama tapi artinya sama. Ada yang
namanya sama, penempatannya berbeda. Ya, misalkan apa yang namanya sama tapi tempatnya beda ya. Nah, seperti implementasi ya. Implementasi itu kalau tempatnya itu adalah setelah rancangan, implementasi itu diartikan bahwa setelah tahapan rancangan diimplementasikan di dalam coding ya atau pembuatan program. Tetapi kalau implementasinya itu di akhir ya dalam pengembangan perangkat lunak yaitu setelah tahap pengujian ya, setelah tahap pengujian selesai ya itu diimplementasikan. Jadi hasil dari perangkat lunak yang sudah diujikan, yang sudah diuji kebenarannya, kebutuhannya tadi sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna, nah baru dilakukan implementasi ke pengguna. Jadi implementasinya beda ya, implementasi ke pengguna atau implementasi ke coding ya, dari rancangan. Nah ini jadi katanya sama tetapi beda penempatan. Kalau yang ini kata berbeda tapi penempatannya bisa sama. Ya. Ada istilahnya model, ada metode, ada paradigma. Ya. Nah, apa saja di sini sebenarnya banyak sekali ya untuk paradigma pengembangan perangkat lunak. Ya. Bisa satu mata kelas sendiri sebenarnya ya. Seperti salah satu mata analisa dan desain berorientasikan objek atau APBO ya, analisis perancangan berorientasikan objek itu adalah apa namanya satu materi kuliah ya itu sebenarnya juga nanti masuk di dalam metodenya di sini ya, metodenya di sini ya itu penggunaan alatnya alat dalam tahapan pengembangan di sini ya. Alat tahapan pengembangan. Oke, jadi ada struktur hidup, ada sekuensi linear, prototype, rapid application development ini sebenarnya bisa masuk ke kategorinya di sini ya, agile development methods ya. Kemudian ada generasi keempat. Ya, mungkin di SI pernah Anda jumpain atau Anda pernah dengar ada apa ya kira-kira yang lain selain 6 metode ini Anda pernah dengar apa metodenya untuk pengembangan perangkat lunak atau untuk membuat sistem informasi selain 6 ini? Ada yang pernah dengar? Pernah tahu? Kayak waterfall juga. Ya, waterfall sebenarnya ada di sini. Ya, waterfall. Yang lain apa? Yang melingkar-melingkar itu apa namanya? Biasanya gambarnya ada yang model melingkar-melingkar itu. Ada model spiral ya. Spiral. Ya, bukan spiralnya ibu ke ibu KB ya, tapi spiralnya model pengembangan perangkat lunak yang mirip karena melingkar ya. Banyak lagi metode-metode yang bisa digunakan dalam agile development method ini aja juga banyak ya metode yang digunakan di sini nanti di 6 ini banyak sekali ya metode-metode yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Nah sekarang yang tren ya itu sebenarnya di sini ya, yang tren itu di sini. Kenapa di sini tren? Karena dengan perkembangan teknologi ya kemudian kebutuhan pengguna juga di situ ya perangkat lunak yang dibuat itu diharapkan bisa selalu terbaru gitu ya dan mengikuti tren-tren yang ada ya contohnya misalkan di perangkat lunak punyanya jual beli online ya, jual beli online. Anda pernah belanja online? Pernah, saya yakin pernah ya. Kemudian apakah Anda memperhatikan ya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam fitur-fitur yang ada dalam perangkat lunak belanja online di situ? Kira-kira kalau ada yang pernah mengamati atau melihat, mengalami, ya bisa silahkan sebutkan apa kira-kira. Dari fiturnya berubah, yang apa terkait dengan fitur apa kira-kira? Atau informasi apa yang disajikan di sana? Siapa yang suka belanja online?
Apa kira-kira? Salah satu enggak apa-apa, bukan kita menyebut brand ya, merek dagang ya, bukan ya. Bu, saya belanja suka di Shopee, ya seperti apa yang Anda alami di Shopee. Nah, Anda lihat di situ fitur-fiturnya ya. Kemudian di Tokopedia misalkan, kemudian di Lazada, di Zalora, di blibli.com, JID, apalagi ada di Wish, ada lagi di mana, banyak sekali tuh toko-toko online, belanja online. Kalau Anda ikutin perubahannya, Anda ikuti tren, mungkin ini ya, yang baru masuk mungkin bisa ini ya, dengar informasi peraturan tadi ya. Sekarang Februari itu tahun baru apa? Tahun baru Imlek kan itu ya. Nah, hampir semua media online, belanja online ya, berlomba-lomba untuk menyampaikan promo produknya ya, istilahnya apa? Ampo ya, dapat angpo ya. Nah di situ itu ada perubahan di sana. Informasi, tidak mungkin informasi muncul tanpa memperbaiki apa? Atau mungkin di situ sudah disiapkan. Nah, kalau ada informasi-informasi terkait promo-promo, ya. Kalau belum di situ harus diikuti. Ya. Ada diskon, ya. Kan ada tambahan lagi fitur baru. Ya. Kalau dulu belanjanya hanya lewat ATM, bayarnya lewat ATM saja, kemudian sekarang mudah pembayaran melalui apa? Melalui digital semua ya. Jadi uang sekarang udah uangnya uang elektronik semua. Ya. Tidak lagi Anda punya ratusan ribu uang tapi tidak pernah memegang uangnya kan gitu ya. Belanja tidak pernah megang uangnya. Anda tinggal apa? Pegang HP. Kan gitu ya. Sekarang mau makan pakai HP. Mau bayar pakai HP ya, bukan pakai HP yang dipakai bayar ya, tapi informasi yang ada di HP, aplikasi yang ada di HP di situ. Ya, ada GoPay, ada apa ShopeePay, ada apa lagi, banyak lagi pembayaran-pembayaran yang menggunakan aplikasi di situ. Ya. Nah, itulah tren ya. Ini biasanya dia menggunakan model punyanya Angel di sini. Kenapa? Karena di sini angelitasnya atau angelitinya di situ ya, yang dipakai kelincahannya dia dalam memperbaiki ya, atau mengikuti perkembangan yang ada di situ ya. Kemudian dia selalu respon tanggap ya terhadap lingkungan yang ada. Jadi lingkungan itu bukan lingkungan ini, tapi kalau udah ke aplikasi seperti tadi bisnis di online ya, kita harus merespon ya di lingkungan luar apa seperti apa ya gitu ya. Nah inilah dia bisa menerapkan agility-nya ya, atau menggunakan metode pengembangan dengan menggunakan Angel di sini. Ya. Kemudian di situ juga ada timnya ya, timnya juga kompak ya, bagaimana tim tadi ya lebih diutamakan ya, bukan dalam pengembangan, bagaimana kolaborasinya ya antar tim di situ ya. Jadi semua masuk di dalam sini. Ya. Makanya semua model sebenarnya tidak ada yang baik satu sama yang lain, tergantung di mana model-model ini atau metode-metode ini digunakan dalam pengembangan aplikasinya atau perangkat lunak di situ. Tentunya semua disesuaikan dengan kriteria dari perangkat lunak atau aplikasi yang akan dibangun. Ya, tidak diserta-merta gitu ya. Oh saya udah pakai prototype aja, saya pakai representation development aja, misalkan. Oh saya pakai exponent linear ya, tidak seperti itu. Jadi kita harus lihat ya, kriteria yang ada dalam aplikasi tersebut. Apa sih karakteristik dari masing-masing perangkat lunak yang akan dibangun? Ya, cocok enggak dengan metode yang ada? Nah, di situ kita harus memilih ya. Nah. Kemudian perencanaan proyek perangkat lunak ya. Di sini Ibu tidak akan banyak-banyak karena ada mata kuliah sendiri di PPL ya. Proyek perangkat lunak. Manajemen proyek perangkat lunak ya. Itu ada sendiri mata kuliahnya sehingga Ibu tidak akan memberikan banyak di sini. Ibu cuma awal-awal saja ya. Dalam perencanaan proyek tentunya di situ bukan adanya observasi ya, ada tujuan dari perencanaan proyek perangkat lunaknya, ruang lingkup dari perangkat lunaknya, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam proyek perangkat lunak di situ. Ya. Jadi tidak
banyak ya, tidak masuk ke dalam manajemen yang lain, misalkan pembiayaan. Oke, itu biaya di sini cuma sekilas saja. Oh, ada diperlukan dalam observasi di sini diperlukan biaya. Ya, tapi itu tidak akan membahas bagaimana membuat biaya RAB-nya, tidak. Ya, itu nanti akan dibahas oleh proyek perangkat lunak. Kemudian terkait dengan schedule-nya, waktu jadwalnya, bagaimana penjadwalannya, itu juga tidak akan dijelaskan di sini. Dan juga ada di proyek perangkat lunak di sana, ya, biar tidak tumpang tindih. Ya, kemudian SDM, ya, SDM-nya siapa saja yang diperlukan di situ, bagaimana menghitungnya, itu juga tidak akan diberikan di sini. Ya, hanya mengantarkan saja. Jadi dalam perencanaan dan rekayasa perangkat lunak itu diawali dengan adanya perencanaan tadi. Ya, ada perencanaannya dulu, rencana proyeknya seperti apa yang akan dibangun. Ya, di situ aja. Ya, masalah proyeknya nanti, proyek perangkat lunaknya tentunya di mata kuliah yang lain, ya, biar tidak tumpang tindih di sini ya. Kalau saya bicara proyek perangkat lunak nanti ya bisa itu dari satu mata kuliah sendiri gitu ya. Nah, jadi Ibu hanya mengantarkan yang di sini karena dalam pembuatan perangkat lunak, ya, pembuatan perangkat lunak itu diperlukan adanya perencanaan. Ya, jadi Ibu hanya dasarnya saja yang dimasukkan di dalam perencanaan perangkat lunak. Ya, itu terkait dengan apa ya, misalkan tujuan yang akan direncanakan dalam proyek perangkat lunak tersebut, ruang lingkup terkait perangkat lunak yang akan dibuat, ya, kemudian terkait dengan jadwal, ya, biaya dan sumber daya itu. Nah, kemudian di bab 4 jadi ada, kalau di sini bergabung ya, mungkin kalau di RPS-nya lebih detail lagi ya, Anda bisa lihat RPS-nya, ini secara umum saja gitu ya. Terkait dengan analisis ya kebutuhan perangkat lunak ya. Jadi sini analisis terkait dengan apa sih yang dibutuhkan di dalam tahapan analisa ya. Kita harus mengikuti prinsip dari analisa juga gitu ya. Kemudian apa metode yang dibutuhkan untuk analisa kebutuhan. Di sini Anda bisa ada buku-buku sebenarnya, ada perangkat lunak untuk analisis ya. Jadi ada perangkat lunak untuk analisisnya, ada perangkat lunak untuk desainnya gitu. Ya, ada perangkat lunak untuk implementasi juga kan gitu ya. Nah, Anda bisa menggunakan alat-alat metode yang ada dengan perangkat bantu yang ada. Kemudian terkait dengan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak juga ini adalah di analisis. Ya. Jadi kita apa sih ya yang akan kita analisis terkait dengan kebutuhan perangkat lunaknya. Ya. Jadi kalau ibaratnya tadi ya, kalau membuat rumah bangunan kan tidak semata kita beli pasir satu dam, beli kerikil satu dam, beli bata satu dam truk gitu ya, satu truk gitu, satu mobil gitu ya. Kemudian tiba-tiba dibawain tukang sebanyak 10 orang biar cepat selesai gitu ya. Tidak ya. Jadi mesti harus diperhitungkan, dianalisa juga di situ kebutuhannya berapa ya. Ya, misalkan terkait dengan biayanya nanti berapa ya, tadi di proyeknya perencanaan tadi ya, kemudian bagaimana menganalisanya di situ ya, biar rumahnya ini nanti bagus ya. Di perangkat lunak juga demikian ya, dilakukan analisa ya. Tidak bisa perangkat lunak kan biasanya di perencanaan proyek tadi ada jadwalnya nih ya. Di jadwalnya 3 bulan sudah jadi ya. Kalau di rumah 3 bulan sudah jadi, belum jadi ditambahkan aja orangnya kan gitu ya, tambahin orang biar cepat selesai. Tapi di perangkat lunak kalau udah setengah jalan nggak bisa gitu ya, tiba-tiba ditambahkan orang aja, tambahin dah orangnya biar cepat selesai gitu. Itu susah ya di perangkat lunak. Jadi betul-betul harus dianalisa kebutuhan perangkat lunaknya tadi. Ya. Bukan sampai kalau proyek perangkat lunak ya, kemudian jatuh tempo ya, itu kan kalau proyek pemerintahan harus membayar kan gitu ya, harus bayar kalau nggak selesai pada waktunya. Seperti hanya ada TA nanti ya, tugas akhir. Makanya bilang rekayasa perangkat lunak bisa dikatakan latihan awal tugas akhir ya. Nah, kalau tugas akhir seharusnya semester 8 sudah selesai, kemudian belum juga maju ujian tugas akhir, ya, Anda kena apa? Ya harus bayar UKT lagi kan gitu ya, rugi ya. Misalkan batas akhir pembayaran UKT kalau genap gini di bulan apa, Januari ya, bulan Januari. Anda Januari belum bisa menyelesaikan tugas akhir 2, ya, ujian tugas akhir 2. Kemudian apa namanya,
Anda harus maju di bulan Februari. Padahal nggak ujian aja rugi, harus bayar UKT. Nah, itu betul-betul harus dianalisis kebutuhannya tadi sehingga pada tahapan-tahapan selanjutnya tidak terjadi masalah. Kan Pak, setiap di perangkat lunak setiap tahapan harus dikoordinasikan atau dikomunikasikan dengan pengguna. Kalau pengembangan perangkat lunak ya harus ini analisanya seperti ini, kira-kira sudah atau belum, itu semua harus dikoordinasikan ya, atau disetujui oleh si tim pengembang dan juga penggunanya di sana. Kemudian dari tahapan analisis kebutuhan tadi kita buatkan ke dalam bentuk model ya, model biar bisa kebaca ya. Kalau dalam bentuk deskripsi susah mungkin dibaca ya, orang membaca 20 halaman ya ngantuk ya. Tapi kalau dengan gambar mungkin sekilas sudah tahu, oh paham, oh ya oh ini maksudnya ini. Seperti hanya kalau Anda membuat analisis data ya, analisis data ini dengan model apa, jangan di mata kuliah SPD. Di mata kuliah SPD itu sebenarnya dalam bentuk model data relasional kan gitu ya. Nah, model data relasional. Model data relasional seperti apa bentuknya? Ya, bentuk model data relasional adalah digambarkan dalam untuk menghubungkan antara entitas satu dengan entitas yang lainnya biar ada relasi ya. Dibuat suatu entity relationship diagram digambarkan dengan model seperti itu. Ya, sehingga apa? Dengan menggambar entity relationship diagram di situ akan kelihatan entitas A dengan entitas B ada hubungannya. Apa hubungannya di sana? Ya. Atau contohnya misalkan gini, mahasiswa dengan mata kuliah. Ya. Adakah mahasiswa dengan mata kuliah itu ada hubungannya? Ternyata ada. Apa hubungannya? Bahwa setiap mahasiswa itu bisa mengambil mata kuliah. Ya. Kemudian setiap mata kuliah ya bisa diambil juga oleh mahasiswa. Nah, kemudian tentukan di sana ada kardinalitas. Ya, nanti di kardinalitas akan kelihatan di situ hubungannya. Apakah one to many, many to many. Nah, tadi kan cuma ada hubungan ya mahasiswa, ada hubungan dengan mata kuliah ya. Mahasiswa mengambil mata kuliah dan mata kuliah diambil oleh mahasiswa gitu ya. Nah, sekarang kardinalitasnya seperti apa di dalam relasi tadi itu ya. Nah, oh berarti adalah many to many. Gitu ya. Ternyata setiap mahasiswa boleh mengambil lebih dari satu mata kuliah dan setiap mata kuliah bisa diambil oleh lebih dari satu mahasiswa. Nah, disitulah terjadi apa? Relasi. Nah, itulah model data yang dipakai adalah model data relasional yang digambarkan modelnya dengan entity relationship diagram. Itu analisis di situ. Menganalisa. Jadi kita sudah dapatkan dari data-data awal, kemudian kita coba relasikan ke dalam bentuk model. Jadi mungkin kita deskripsikan ya di awal sudah di dalam tahapan tadi sudah dispesifikasikan atau diidentifikasikan ada entitasnya A, B, C, D, E, A, apa saja misalkan seperti itu. Kita coba modelnya seperti apa. Nah, kemudian model fungsional, ya, model fungsional atau aliran informasi. Nah, ini Ibu sengaja ambil yang fungsionalnya di sini dan aliran informasinya. Nanti ke dalam bentuk atau modelnya adalah data flow diagram. Ya. Kenapa data flow diagram? Ya, untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem, ya, aktor dengan subsistemnya, ya, input outputnya, ya, yang masuk ke dalam proses maupun yang keluar dari proses, ke dan dari kesatuan luar atau dari aktor atau terminator, ya. Ini menggunakan data flow diagram. Nah, kalau Ibu menggunakan yang orientasi objek, kan sudah ada mata kuliahnya ya. Mata kuliahnya apa? Mata kuliah adalah analisis dan desain berorientasi objek atau analisis dan perancangan berorientasi objek atau bisa Anda kenal dengan APBO. Udah ada mata kuliah APBO di situ. Kalau Ibu berikan lagi di sini sama dong ya. Mata kuliahnya double kan gitu ya. Nah, sehingga di situ Anda bisa mendapatkan ya pengetahuan ya bagaimana dengan model yang terstruktur dan bagaimana model yang berorientasikan ke objek. Ya. Ini adalah data flow diagram. Data flow diagram simbolnya sedikit ya, cuman ada 5 ya, lingkaran persegi panjang, ya kemudian ada garis, gitu ya, garis yang ada panahnya kalau di sini. Ya, kalau di entity diagram tidak ada panahnya, kalau di sini ada panahnya. Ya. Sama ada simbol seperti persegi panjang tapi tidak ditutup, terbuka ya, misalkan seperti itu. Jadi simbolnya sederhana ya, jadi data flow diagram di sini.
tapi sudah bisa menggambarkan apa namanya siapa yang menerima informasi, siapa yang memberikan informasi, ya. Kemudian data yang mengalir apa saja ke dalam proses itu bisa kelihatan di sini. Nah, kalau dengan ANSA PBO ya, APBO di situ minimal nanti kalau Anda untuk model fungsinya ya, itu ada activity diagram, ada sequence diagram, ada class diagram, dan ada use case diagram. Itu minimal harus ada. Nah, di sini di model fungsional ditambahkan lagi dengan kamus data. Nah, kamus data ini biasanya kalau di apa namanya di model yang UML itu di database-nya aja. Sebenarnya kalau di sini dengan menggunakan model fungsional, kamus data itu masuk di semuanya. Jadi akan memberikan data apa saja yang ada dalam aktor ya, kemudian data apa saja yang ada di aliran informasinya yang sebagai input maupun output ya, kemudian data apa saja yang ada di dalam tabel atau entitas atau relasi atau database-nya tadi itu ya. Nah, itu akan kelihatan di situ ya, dalam kamus data. Nah, ini biasanya kamus data sebagai inti ya dari fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, kemudian setelah melakukan analisis ya, jadi ada tahapan rancangan. Di dalam rancangan ya tentunya ada bagaimana sih tahapan merancang perangkat lunak dan bagaimana konsep dasar dari perancangan perangkat lunak di situ. Balik ya ini. Ya, jadi tadi dari tahapan analisis sudah dibuatin model ya, dari model analisis ya. Kemudian dari model analisis dilanjutkan ke dalam tahapan rancangan. Hati-hati ya, perancangan dengan perencanaan beda jauh. Perencanaan itu di awal, perancangan itu sudah di tengah-tengah. Ya, hati-hati ini kadang-kadang kalau sudah membuat laporan itu perancangan ya perencanaan, perencanaan ya perancangan. Hati-hati di situ. Ada seharusnya perancangan tulis perencanaan. Harusnya perencanaan tulis perancangan. Nah ini, jadi hati-hati di situ ya. Harus bisa membedakan. Bedanya apa? Cuma beda E sama A, perencanaan ya. Ini beda jauh. Ya sebenarnya beda jauh sih, itu kan kelihatannya perencanaan, perancangan kan ya. Dikit ya gitu ya. Nah ini hati-hati ya, perancangan itu setelah tahapan analisis. Nah kalau perencanaan sebelum tahap analisis tuh. Nah, jadi hasil dari model analisis tadi dibuat ke dalam rancangan ya, contoh tadi apa, ini harus tadi tahapan-tahapan apa saja yang harus diikuti nanti ya di situ ya. Kalau di analisis tadi sudah ada entity diagramnya sudah dibuat ya, kemudian tambahkan biar memudahkan lagi, tambahkan struktur tabel yang biasa-biasa saja, yang jamak-jamak yang dibuat dari Excel atau dari Word. Di situ ada nomor, ada nama atributnya ya, atau nama fieldnya, kemudian ada tipe datanya, ada apa size-nya ya, panjang atributnya di situ atau ukuran atributnya ya, kemudian ada keterangan. Keterangan itu mungkin bisa digunakan atribut tersebut digunakan sebagai primary key atau sebagai kandidat key atau sebagai kunci tamunya ya, di situ. Nah, jadi di analisis sudah disiapkan di sana. Kemudian rancangannya gimana, Bu? Ya, Anda ada mata kuliah sistem basis data kan ada praktikum ya. Nah, itulah pada saat Anda praktikum itu sebenarnya Anda merancang database Anda. Anda buatin rancangannya di sana. Kenapa? Dari rancangan itu siap untuk diimplementasikan. Jadi kalau udah Anda buat rancangan di situ, ya Anda udah create database, create tabel, Anda buatin tabel database-nya, Anda buat tabelnya, kemudian dari masing-masing tabel Anda isikan atribut, tipe data, ukuran sesuai dan keterangan sesuai dengan apa yang Anda buat di dalam analisis tadi di dalam tabelnya ya. Struktur tabel yang dibuat jamak-jamak ya, dibuat apa adanya lah, tapi tidak menggunakan apa namanya perangkat lunak ini, tapi nanti cukup dengan menggunakan tabelnya dibuat dengan menggunakan Word langsung atau menggunakan Excel, kemudian Anda kopikan dalam dokumen seperti itu ya. Nah selanjutnya dari itu Anda implementasikan ke rancangan, dari analisisnya ke rancangan ya. Jadi Anda buat ya, misalkan menggunakan database MySQL di situ ya, Anda create database-nya, apa nama database-nya
Ya, kemudian di dalam database ada tabel-tabel kan gitu ya. Anda baru create tabel. Jadi dalam beberapa tabel membentuk satu database kan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara database itu ya dari yang terkecil adalah kumpulan dari apa? Byte, kumpulan dari byte membentuk word kan gitu ya. Dari kumpulan word atau apa? Membentuk apa? Ya, atau verb ya. Dari situ ada verb, dari kumpulan verb membentuk record, dari kumpulan record membentuk file, dari kumpulan file membentuk database. Ya. Namun kadang-kadang kumpulan dari file-file ada agregat gitu ya sebelum ke database kalau itu memang diagregatkan. Ya. Tapi kalau tidak diagregatkan ya langsung ke database. Ya. Bisa mungkin kalau memang tidak harus mengagregatkan jangan diagregatkan ya biar tidak bingung gitu ya. Nah jadi di sana bagaimana dari analisis tadi dibuat rancangannya. Perancangannya dari data tadi kalau misalkan yang fungsional ya tentunya lebih dibuatkan yang ke detailnya lagi gitu ya. Kalau data flow diagram analisisnya pada saat di konteks diagram. Nah, begitu masuk ke level 1 dan seterusnya ke level yang ke N yang ke detailnya lagi itu adalah sudah ke dalam rancangan. Gitu, ya. Kalau pakai APBO ya jadi kalau APBO analisis dan rancang analisisnya model analisis ya, atau model gambarnya analisis ya jadi satu di situ ya. Analisisnya ada berupa analisis kebutuhan sistem yang berupa apa namanya konsepnya tadi yang di awal ya, jadi masih penjelasan ya, belum dibuatkan dalam model. Nah modelnya apa ya dijadikan satu dengan rancangan di situ ya. Nah, implementasinya bagaimana Anda mengimplementasikan dari tahapan yang ada. Kalau kelas diagram di APBO yang menjadi kelas-kelas dalam objek dan kelas yang ada di perangkat lunak ya, karena bicaranya adalah objeknya di situ. Di APBO yang dilihat adalah objek dan kelasnya. Ya. Jadi perangkat lunak yang dibuat ya berdasarkan kelas-kelas objek. Nah tentunya dengan aktivitas yang dilakukan digambarkan dengan activity-nya, ya urutan dengan sekuennya, yang seperti itu. Kemudian menggambarkan antar aktor dengan masing-masing fitur itu di dalam use case di situ. Kemudian model datanya Bu ya sama model datanya ya di dalam database. Tapi biasanya sebagian besar masuk kelihatan akan kelihatan nanti di kelas diagram ya. Di kelas diagram database yang dibuat tuh data apa saja yang ada di dalam masing-masing kelas diagram. Oke. Nah, kemudian yang materi terakhir yaitu gambaran aja nanti untuk rekayasa dengan perangkat lunak ini menggunakan yang terstruktur yaitu data dengan menggunakan modelnya data flow diagram. Ya. Jadi model analisis maupun rancangannya dengan data flow diagram. Itu apa nanti kasusnya ya di materi berikutnya. Jadi pertemuan terakhir sebelum Anda presentasi dari proyek Anda. Oke. Ada pertanyaan dari materi ini? Seharusnya tadi saya lemparkan di awal-awal ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan Bu. Ada pretest silahkan dibuka juga. Di awal tadi semua aktiviti yang ada di pretest dibuka ya. Yang ada pretestnya silahkan Anda buka. Anda isikan di situ umum saja pretestnya. Saya ada pertanyaan Bu sedikit. Silahkan. Bu kan tadi dijelasin kalau yang web bisa sejalan lah sama yang RPL kata tadi Bu. Nah, jadi nanti yang diharapkan output RPL ini kurang lebih kayak web gitu ya Bu ya, maksudnya outputnya ada bentuk aplikasinya gitu Bu ya. Ya, jadi kalau tugasnya sebenarnya tidak harus sampai aplikasinya ya tidak harus, tetapi sampai dengan tahapan rancangan. Tapi perlu diingat tadi Ibu belum sampaikan ya rancangannya. Di tahap rancangan ya, di tahap rancangan itu ada namanya rancangan database, ya, ada rancangan interface, ada rancangan arsitektur.
ya, atau rancangan proses, jangan arsitektur nanti gini. Ada rancangan proses, ya. Untuk database, Anda seperti di awal juga database Anda sudah dapat mata kuliah dari SPP. Untuk rancangan interface sudah dari IMK kan gitu ya. Nah, kemudian prosesnya ini yang nanti bagaimana Anda rancang Anda di mata kuliah APBU. Ya, ini gabung jadi satu. Nah, implementasi dari rancangan tadi itu adalah ke dalam ProWeb. Ya, contoh anggap aja lah seperti itu. Jadi apa ProWeb itu sebenarnya kan ke produk akhirnya adalah berupa aplikasi kan perangkat lunak. Nah, rekayasa secara keseluruhan sebenarnya sampai dengan perangkat lunak. Tetapi ya kalau sampai saya paksakan sampai perangkat lunak nanti ya sama aja dengan mirip-mirip dengan PKL kan gitu ya. Tapi biar nanti Anda boleh sampai dengan tahapan rancangan saja. Tapi rancangannya ini ya interface-nya ini harus apa namanya ada benang merah dengan rancangan-rancangan yang lainnya. Nah, kalau Anda tambahkan lagi kan sekali dayung 20 terlampau ini biar lengkap, biar Anda mencoba gitu ya. Mencoba melatih tadi ya, saya bilang melatih bagaimana menggabungkan ya dari rancangan yang ada di mata kuliah RPL dengan ya implementasi coding yang ada di mata kuliah web. Nah, sehingga apa? Misalkan anggap aja bab 1 perencanaannya tadi ya, bab 1 biasalah seperti itu, bab 2 Ibu untuk landasan teori referensi tidak perlu ya, itu yang penting adalah analisisnya ya. Kemudian rancangannya. Kemudian Anda tambahkan lagi untuk implementasi. Ya, tambahin lagi implementasi. Implementasi dari mana? Implementasi dari mata kuliah ProWeb misalkan. Kalau ProWeb Anda tema yang Anda ambil adalah sama. Penyelesaian masalahnya adalah sama. Anda silakan gabungkan ke dalam mata kuliah tugas besarnya RPL. Ya, sehingga apa? Ibu akan melihat di situ produk yang Anda hasilkan di web ya atau di tugasnya RPL adalah di bab 4-nya misalnya atau di implementasinya. Ibu lihat implementasi yang Anda buat ini apakah sama dengan tahapan-tahapan yang ada di mata tugas RPL-nya. Ya, saya lihat ya. Kalau tidak sama ya ngapain ya? Nah, nilainya ya tetap di mata kuliah. Jadi Ibu boleh enggak ya? Boleh enggak sama. Karena apa di dalam rancangan tadi ada interface ya. Lihatnya sama endaknya interface tadi ya dengan implementasi yang di ProWeb ya itu adalah sama. Nanti kalau di rancangan situ ada fiturnya ada 5 fitur ABCD, berarti di ProWeb-nya harus ada 5 fitur ABCD juga ya di situ. Kemudian di dalam masing-masing fitur apa isinya, apa informasi yang diberikan di situ, itu juga ada sama di ProWeb-nya. Jadi sebenarnya fondasinya ada di ya fondasi dan desain ininya template-nya itu ada di perancangan di RPL-nya. Karena saya tidak sampai ke implementasi gitu ya. Kalau sampai implementasi tadi berat gitu ya. Maka saya kasihkan di sampai rancangan. Silakan Anda sampai rancangan saja. Tetapi tidak menutup kemungkinan Anda mencoba kan gitu ya. Anda mencoba menggabungkan apa yang sudah Anda rancang, Anda implementasikan ke dalam codingnya. Codingnya di mana? Codingnya ada di mata kuliah ProWeb. Kan saya yakin mungkin kalau misalkan di ProWeb itu mengumpulkan dokumen, itu ada meskipun tidak detail tetapi ada rancangan yang harus disertakan di dalam ProWeb tersebut. Nah, seperti mungkin masih jelas bingung? Sudah jelas bingung? Jelas Bu. Jadi web kan sebagai contoh implementasi interface-nya kan Bu ya, kurang lebih gitu Bu ya. Jadi ya, contoh implementasi dari interface yang Anda buat. Iya Bu. Nah, jadi kalau kemarin misalkan di tugas IMK Anda membuat rancangannya kan, Anda menggunakan framework ya itu ya kemarin itu untuk mengimplementasikan dari rancangan interface Anda. Nah, kalau nanti bukan framework yang ya tidak bisa kan sekarang framework itu bisa framework yang bisa langsung bisa diimplementasikan adalah framework sebagai sebagai tool kan gitu ya. Framework bisa sebagai tool bisa juga digunakan untuk membangun satu perangkat lunak. Cuman memang ada batasan kalau menggunakan framework kan gitu ya. Nah, mungkin Anda menggunakan web gitu ya. Nah, bagaimana interface yang Anda sudah buat ya
Interface kan di situ ada entry data. Entry data adanya di mana? Data yang tersimpan di dalam database. Sudah Anda buatin rancangannya database-nya. Apa saja atribut yang akan mengalir di situ. Harus sama juga dengan yang ada di web. Kalau itu Anda padukan. Nah, Anda coba latihan aja, tidak apa-apa seperti itu. Nanti misalkan pro web. Makanya kalau bisa kelompoknya sama, kemudian kasusnya sama, ya. Misalkan kalau di pro web itu dibuat kasusnya boleh gitu ya, bebas gitu. Anda coba gabungkan jadi satu. Nah, ini Anda melatih ya. Dalam kelompok Anda sama-sama mencoba bagaimana sih membuat suatu perangkat lunak mulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Jadi semua tahapan Anda lalui. Mulai dari perencanaan, analisis, rancangan, sampai dengan implementasi. Ya. Pengujiannya mana nanti Anda bisa lakukan pengujiannya sendiri. Nah, seperti itu. Oke. Itu paham ya? Silakan Anda gabung seperti itu ya. Nanti itu akan lihat juga ya, kalau ada implementasi saya lihat implementasinya ya, seperti apa implementasinya di situ ya. Kalau memungkinkan di presentasi Anda bisa presentasikan hasil program dari ProWeb yang Anda dari ya program ProWebnya gitu ya. Nah, sekarang akan kelihatan nyata gitu. Oh, rancangannya seperti ini, hasilnya seperti ini ya. Jadi di situ kalau memang ada benang merahnya runtun gitu ya, runtun seperti itu, oh ternyata Anda sudah bisa. Jadi artinya tidak suatu saat mungkin Anda mengikuti hibah yang membangun satu perangkat lunak, Anda sudah tahu. Tentunya semua ada aturan main ya sesuai dengan apa yang ada ya, panduannya ada kalau hibah ya. Kalau PA juga ada panduannya di situ. Tapi paling tidak minimal di situ Anda sudah mengetahui ya bagaimana caranya untuk membuat perangkat lunak itu ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Silahkan. Ya. Referensi sebenarnya banyak ya, buku-buku rekayasa perangkat lunak. Anda bisa kalau dari materinya itu kurang jelas, mungkin Anda bisa mengikuti materi-materi karena sekarang semua serba daring kuliahnya ya. Banyak media-media yang ada bisa untuk pemahaman, pengetahuan, menambah pemahaman pengetahuan saja di situ ya. Karena orang lain menyampaikannya ya, gitu, seperti itu. Kemudian buku-buku juga banyak, karena kalau di kuliah tidak mungkin semua satu buku itu diberikan semuanya. Ya paling diambil comot-comot aja yang sekiranya bisa membantu mendukung dari capaian pembelajaran seperti itu. Ya. Jadi bisa mencari referensi tambahan lagi selain yang ada yang Ibu sampaikan di sini. Jadi silahkan Anda mencari referensi untuk menambah pengetahuan dan pemahaman ya dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi otomatis nanti kalau Anda jadi atau dikerja di tempat instansi, ada juga yang penempatannya sebagai programmer ya, ada yang tempatnya sebagai analis saja, mungkin ada tempatan untuk yang tempat-tempat yang lain ya. Jadi silakan Anda perluas pengetahuan dan pemahaman Anda dalam pengembangan perangkat lunak di situ. Ya. Mungkin kalau Ibu hanya kok sedikit-sedikit aja gitu. Mungkin yang tempat yang lain lebih jelas lagi yang lainnya ya. Nah, ini jadi saling mengisi satu sama yang lain. Ya, tidak mungkin sama persis. Ya. Seperti itu. Nah, ini bahkan Anda bisa ini cari buku yang ada ya. Bahira ini punya Geraha Ilmu. Udemy ini online ya. Ini gratis, masih ada gratis ini kalau kursus gratis ini secara online ya untuk mengikuti pengembangan agile di sini. Ya, silahkan Anda ikuti ya. Jadi satu materi itu bisa banyak banyak video di situ. Ya, kalau ngikutin semua mungkin sehari itu cuma dapat beberapa materi aja ya. Nah ini tidak apa-apa. Ya. Untuk pengetahuan tidak apa-apa di situ. Silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kita diskusikan di sini. Ya. Kalau ada yang belum jelas silahkan tanyakan dari apa yang disampaikan. Jadi tolong dibuka-buka semua yang ada di Berajah ya. Dibuka semua, kalau dibuka nanti akan kelihatan siapa yang yang sudah membuka di sana akan kelihatan siapa saja. Yang tidak pernah membuka sama sekali juga akan ya otomatis dia akan tidak ada namanya di sana yang tidak buka ya. Gitu. Nah, kemudian saya ingatkan lagi, coba sianya dibuka daftar hadirnya ya sebelum itu tutup. Silakan diisi
isi daftar hadirnya sudah Ibu buka. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali sebelum Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Sudah cukup paham? Oke, kalau memang sudah cukup paham, mudah-mudahan ya capaian pembelajaran untuk rekayasa perangkat lunak ini terpenuhi, yaitu menghasilkan dokumen rekayasa perangkat lunak tentunya yang sesuai dengan kebutuhan pengguna ya. Nanti kalau Anda di project Anda sesuai enggak kebutuhan penggunanya. Jangan lupa kalau mencari data ya itu adalah data yang sesungguhnya ya. Walaupun rekayasa karena mata kuliah rekayasa ini Bu, datanya tidak rekayasa, tapi ya paling tidak masuk akal, ada logikanya lah seperti itu ya. Jadi ada logikanya, bisa berpikir seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari pertemuan kali ini, maka pertemuan untuk sore ini kita akhiri sampai di sini. Jaga selalu kesehatan ya di masa pandemi ini ya. Bukan semakin menurun, tapi informasinya semakin banyak ya yang terkena COVID ya. Selalu jaga kesehatan, jauhi kerumunan ya, keluar rumah jika ada keperluan saja ya, sehingga kita semua terhindar dari pandemi COVID-19 ataupun musibah-musibah yang lainnya. Jangan lupa juga ya manfaatkan kuota yang Anda miliki ya sebaik mungkin, sehingga selalu mengikuti perkuliahan sesuai dengan apa yang Anda inginkan ya. Jangan sampai ketinggalan gara-gara tidak memiliki data atau kuota datanya sudah habis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai untuk